Sunshine, ketemu lagi dengan saya Ria dan di episode ketiga kali ini saya akan bercerita tentang fitrah dan permakultur untuk pendidikan anak. Kembali ke fitrah, itulah hal yang sering kita dengar menjelang Idul Fitri. Tapi apa sesungguhnya kita paham makna fitrah itu sendiri? Dalam pengertian sederhana, fitrah sering dimaknai sebagai suci dan potensi. Menurut Al-Maraghi, fitrah memiliki makna kecenderungan untuk menerima kebenaran. Sebab secara fitrah manusia cenderung dan berusaha mencari serta menerima kebenaran walaupun hanya bersemayam di hati kecilnya. Contohnya ketika kita sudah memiliki pekerjaan yang mapan, namun hati kita masih gelisah ataupun masih galau, itu artinya fitrah-fitrah dalam diri kita sedang menjerit untuk meminta haknya. Lalu, bagaimana konsep fitrah diterapkan pada pendidikan anak? Allah sudah menginstal fitrah ke dalam diri manusia sejak lahir. Jadi fitrah memang sudah ada dalam diri kita, tinggal bagaimana kita mengaktifasinya. Dalam framework Fitrah Based Education oleh Ustadz Hari Santosa, fitrah diklasifikasikan menjadi 8, yaitu fitrah keimanan, fitrah belajar dan bernalar, fitrah bakat, fitrah seksualitas, fitrah estetika dan bahasa, fitrah individualitas dan sosialitas, dan fitrah jasmani. Ketujuh aspek fitrah tersebut disesuaikan dengan fitrah yang ke-8, yaitu fitrah perkembangan, yang terbagi dalam 4 tahap usia, 0-2 dan 2-6 tahun, 7-10 tahun, 10-14 tahun, dan di atas 15 tahun. Nah, setiap tahap itu memiliki fokusnya masing-masing, sehingga kegiatannya pun akan disesuaikan dengan tahap perkembangannya. Karena pada pendidikan anak itu tidak berlaku kaidah lebih cepat, lebih baik. Jadi, bukankah kita seharusnya mendidik anak sesuai dengan apa yang sudah Allah tanamkan dalam jiwa manusia, yaitu selaras fitrah. Nah, lanjut, sekarang saya akan berbicara tentang permakultur. Permakultur adalah sistem desain yang bertujuan untuk menciptakan habitat manusia yang berkelanjutan dengan meniru ekosistem alam. Artinya, pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kenyamanan manusia pada hakikatnya harus selaras alam dan tidak merusak lingkungan. Bekerja dengan alam, bukan melawannya. Lalu, apakah hubungannya dengan pendidikan anak? Permakultur berusaha untuk mengintegrasikan berbagai elemen seperti tumbuhan, hewan, dan bangunan dengan cara menciptakan sistem regeneratif yang mandiri. Terdapat 3 etika permakultur, yaitu merawat bumi, merawat manusia, dan pembagian yang adil. Sehingga permakultur menjadi cara hidup yang sesuai dengan nilai-nilai Islami. Kita bisa melihat dan belajar bagaimana alam bekerja untuk kemudian bisa kita renungkan agar lebih terkoneksi dengan penciptanya. Sehingga tujuan pendidikan selaras dengan tujuan Allah menciptakan manusianya itu sendiri, untuk menjadi khalifah di muka bumi sebagai penjaga alam, bukan perusak alam. Profesi bisa saja bermacam-macam, namun apapun profesinya, apapun pekerjaannya, seyogyanya itu menjadi ibadah untuk kebaikan manusia dan alam, bukan hanya memperkaya diri sendiri atau memperhebat diri sendiri. Sepakat nggak? Jadi menurut saya, fitrah dan permakultur adalah perpaduan yang pas untuk dijadikan kurikulum pendidikan anak. Sehingga nanti kegiatan playdate di sekolah Kebun Mentari insya Allah akan mencakup seluruh aspek fitrah dan nilai-nilai permakultur. Itu dia pemaparan singkat mengenai fitrah dan permakultur. Silakan ayah dan bunda mengambil yang baik-baiknya ya. Salam Mentari!